Osteoartritis atau pengapuran sendi. Betul. Ya, dan biasanya suka agak kebalik-kebalik nih sama pengeroposan tulang ya kan ya. Nah, hari ini biasa kita akan membahasnya karena kalau udah kena tuh kayaknya sakit dan mengganggu aktivitas ya. Betul. Di tengah-tengah kita telah ada Dr. Isa, spesialis ortopedi. Selamat pagi dokter. Pagi dok, apa kabar? Baik, Dok, ini masyarakat masih banyak yang mungkin bingung membedakan antara pengeroposan dan pengapuran. Kadang-kadang gejalanya sakit-sakit, nyeri di tulang, kemudian pegel, bengkak, ini suka disangka pengeroposan tulang. Nah, sebetulnya apa dok bedanya dengan pengapuran sendi? Ya, sebetulnya kedua masalah ini adalah masalah yang paling sering timbul pada usia-usia aging ya, usia-usia menua ya. Jadi keluhannya mirip, cuma berbeda tempat biasanya. Jadi kalau pengeroposan atau osteoporosis itu terjadinya di tulang. Ya. Jadi problemnya adalah pada kondisi di mana massa tulang itu mengalami penurunan. Ya, itu kita sebut dengan osteoporosis kalau bahasa medisnya. Nah, kalau pengapuran ini problemnya terjadi di persendian. Jadi yang terjadi penipisan atau pengerusakan juga bukan di tulang. Jadi berbeda, jenis tulangnya berbeda. Ini tulangnya tulang rawan. Jadi kalau kita pakai istilah kedokteran namanya osteoartritis. Ya, ini yang kita akan bahas pada hari ini. Jadi sebetulnya ini harus tahu dulu. Jadi kadang-kadang memang pasien atau mungkin awam kadang-kadang menganggap ini sama antara pengeroposan dan pengapuran. Ini dua hal yang berbeda dengan keluhan yang kurang lebih mirip. Oke. Baik dok. Ya. Jadi keluhan bisa mirip tapi berbeda tempat terjadinya dok ya. Betul. Nah dok, ini juga cukup banyak yang mengatakan bahwa wanita lebih berisiko untuk terkena osteoartritis dibandingkan pria. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Kenapa tuh dok? Jadi banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan yang membuktikan bahwa memang wanita itu lebih berisiko untuk terkena pengapuran atau osteoartritis ketimbang laki-laki. Jadi sebenarnya banyak teori-teori yang sudah dibuktikan dari penelitian. Salah satunya mungkin dari masalah hormonal, di mana kondisi pada wanita itu lebih cepat ya terjadi proses agingnya dibandingkan laki-laki. Jadi menopause itu lebih awal dibandingkan laki-laki yang andropause, di mana kadar hormon estrogen itu juga berperan untuk membantu menjaga terjaganya atau baiknya kondisi daripada tulang rawan kita. Jadi kalau dia sudah bertambah usianya, otomatis kadar hormonnya menurun, yang membantu itu otomatis akan berkurang. Jadi lebih ke arah sana sebetulnya. Jadi kalau dibilang fakta atau mitos, fakta. Jadi ini fakta juga dari penelitian. Jadi memang bukan sekedar rumor atau apa, tapi memang benar-benar dari riset ya. Ya, baik dokter. Nah, selanjutnya dokter, ini yang sudah juga banyak beredar di masyarakat ya dok, yang sudah common, berat badan berlebih atau obesitas. Nah, ini beresiko mengalami masalah tulang dan sendi. Ini fakta atau mitos? Fakta. Jadi kalau masalah berat badan itu gampang sebetulnya. Kita kan bisa sedikit kalau kita berpikir mengenai suatu proses mekanis di dalam tubuh, beban itu loadingnya akan terberikan ke bagian-bagian di bagian bawah daripada tubuh. Yang paling sering terkena itu memang daerah lower, daerah bawah ya, lutut, panggul, pergelangan kaki. Jadi pada kondisi di mana beban yang berlebih, otomatis gesekan atau tekanan terhadap sendi, di mana sendi itu terdiri atas pelapis atau bantalan, yaitu tulang rawan yang kita sudah jelaskan tadi, itu akan lebih gampang terjadi penipisan atau penggerusan pada tulang rawannya tersebut. Jadi dengan beban yang berlebih, automatically loading berlebih itu akan membuat penipisan itu akan menjadi lebih cepat atau lebih agresif dibandingkan dengan beban yang tidak lebih. Jadi itu fakta. Penting sekali untuk menjaga berat badan tetap ideal dok ya. Betul. Betul sekali. Nah dok, ini juga katanya osteoartritis atau pengapuran sendi juga merupakan penyakit turunan atau genetik. Nah ini fakta atau mitos dok? Fakta. Jadi gini, ilmu kedokteran itu sangat berkembang. Jadi yang dulunya mungkin dibilang tidak, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan kedokteran, dengan penelitian-penelitian yang dilakukan, yang tadinya tidak itu akhirnya perlahan-lahan menjadi iya. Jadi secara teori memang faktor genetik itu sangat berperan. Jadi
ada orang-orang dengan resiko untuk terjadi pengerusan itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Jadi memang misal saya punya orang tua, salah satu terkena osteoartritis ya, atau pengapuran. Jadi saya punya kans untuk mungkin juga terkena osteoartritis lebih tinggi dibandingkan teman saya yang mungkin orang tuanya tidak terkena. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk yang sudah mempunyai riwayat dari keluarga osteoartritis atau pengapuran, mungkin lebih bisa memprevensi. Nah, maka dari itu nanti kita akan jelaskan hari ini apa-apa saja yang perlu kita lakukan sebagai prevensi dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk treatment awal. Baiklah, nah menarik sekali ya pemirsa untuk mengetahui yang tadi telah dokter bilang. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.